Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kali ini kalian berjumpa lagi dengan Ibu Yeni dalam pelajaran kimia. Untuk sekarang kita akan melanjutkan materi minggu kemarin tentang materi dan perubahannya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Jadi bagaimana jika suatu zat tercampur dengan zat yang lain, entah itu benda padat, benda cair, atau benda gas, bercampur menjadi satu dan ingin dipisahkan dari masing-masing komponen tersebut. Banyak sekali campuran yang terdapat di sekitar kita. Sebelum kita lanjut ke bab pemisahan campuran yang sudah Ibu sebutkan tadi, silahkan mengisi absen dulu di link berikut ini. Nah, sekarang kita akan belajar 5 jenis pemisahan campuran terlebih dahulu. Yang pertama adalah penyaringan atau filtrasi. Untuk apakah filtrasi itu? Filtrasi itu digunakan untuk memisahkan zat padat dengan campurannya yang berupa zat cair. Misalnya, air yang berlumpur akan kita pisahkan antara air dan lumpur. Kita harus menggunakan metode filtrasi. Yang kedua, pengkristalan atau kristalisasi. Kristalisasi adalah metode untuk memisahkan zat padat dari larutannya. Jadi, sebelum kita memisahkan zat padat dari campurannya, kita harus memanaskan campuran tersebut. Dipanaskan seperti gambar berikut ini dengan menggunakan pembakar. Kita panaskan sampai larutan itu menjadi pekat. Setelah pekat, dipanaskan di oven atau dijemur sehingga terbentuk butiran-butiran kristal. Contohnya, pembuatan garam, pembuatan gula, dan lain-lain. Mungkin nanti kalian bisa menyebutkan contohnya yang lain. Yang ketiga, penyubliman atau sublimasi. Sublimasi ini adalah digunakan untuk memisahkan zat padat dengan zat padat dengan cara menyublimkan salah satu zat padat yang bisa menyublim sehingga sudah terpisah. Misalnya, campuran kapur barus yang jatuh ke tanah. Kapur barus itu sudah hancur, misalnya seperti itu. Kita tidak mungkin akan memilih satu persatu kapur barus itu dari campuran tanah. Jadi kita ambil semua campuran tanah dan kapur barus, kita sublimasi sehingga kapur barusnya tadi akan menyublim dan terpisah dari tanah. Perhatikan gambar berikut ini. Kemudian yang keempat, adalah penyulingan atau distilasi. Distilasi ini digunakan untuk memisahkan beberapa campuran zat cair dengan cara disuling atau dipanaskan sesuai dengan perbedaan titik didihnya. Misalnya, penyulingan minyak bumi. Minyak bumi itu adalah suatu sumber daya alam yang kita gunakan dalam banyak hal, mulai dari LPG, bahan bakar pesawat, minyak tanah, bensin, oli, sampai aspal, itu semua adalah hasil dari penyulingan minyak bumi. Bagaimana kita bisa mendapatkan kesemua fraksi tersebut? Yaitu dengan cara disuling atau disublimasi. Untuk contoh sederhana, misalnya campuran alkohol 70% misalnya. Alkohol 70% itu maksudnya adalah alkohol sebanyak 70%, sedangkan 30%-nya adalah air. Alkohol dan air memiliki sifat fisik yang sama. Maksudnya penampakannya sama, yaitu bening. Bening, putih bening. Bagaimana jika alkohol dan air yang bercampur ini kita pisahkan? Yaitu dengan cara penyulingan. dipisahkan
dipanaskan dulu di labu distilasi seperti gambar berikut. Kemudian dipanaskan. Sebelumnya kita harus tahu dulu titik didih alkohol dan titik didih air. Misalnya titik didih alkohol 70 derajat Celcius, titik didih air 100 derajat Celcius. Jadi kita jaga nanti penyulingan itu hanya sampai ke suhu 70 derajat Celcius di mana alkohol sudah mulai mendidih dan menguap. Ketika alkohol sudah mulai menguap, air masih belum mendidih. Jadi air akan tetap tertinggal di labu distilasi, sedangkan alkohol akan menuju ke pendingin, kemudian disalurkan ke dalam labu Erlenmeyer, sehingga campuran air dan alkohol tadi sudah terpisah. Dan yang terakhir, metode corong pisah. Apa itu metode corong pisah? Dilihat gambarnya, ini adalah gambar corong pisah. Ini digunakan untuk memisahkan dua larutan yang tidak saling larut. Contohnya minyak dan air. Ini paling mudah sekali. Karena corong pisah ini memiliki keran di bawah, jadi ketika air dan minyak tercampur, air akan berada di bagian bawah, sedangkan minyak di bagian atas. Kita buka kerannya, di bawah ada penampung, ya. Kita buka kerannya sampai airnya habis mengalir ke bawah, sehingga yang tertinggal di corong pisah adalah minyak. Nah, itulah tadi 5 contoh pemisahan, bukan contoh, tapi metode pemisahan campuran. Berikut sebentar lagi insya Allah kita akan praktekkan salah satu saja bagaimana pemisahan campuran itu terjadi. Berikut akan kita praktekkan salah satu metode pemisahan campuran. Kita akan melakukan teknik yang paling sederhana, yaitu filtrasi atau penyaringan. Alat yang dibutuhkan tentunya adalah corong pisah, kertas saring, labu Erlenmeyer untuk penampung filtrat atau hasil filtrasi, dan bahannya tentunya adalah campuran. Di sini saya gunakan campuran air tanah. Langkah pertama, kita akan memotong. Tidak mungkin kita menggunakan kertas saring yang begitu besar. Kita potong sesuai dengan kebutuhan. Boleh dalam bentuk kotak, boleh kita bentuk lingkaran. Jadi cara menggunakannya adalah kertas saring dilipat menjadi 2, kemudian lipat lagi menjadi 2. Kita gunting tepinya sehingga membentuk lingkaran. Kita buka salah satu sisinya, kemudian dipasangkan ke dalam corong. Setelah itu baru kita masukkan campuran air dan tanah atau pasir tadi. Kita tunggu hingga seluruh airnya turun. Kita menunggu sampai semua air turun ke bawah. Nah, air yang turun ke bawah kita sebut filtrat atau hasil penyaringan. Sedangkan zat yang tertinggal di kertas saring ini adalah residu atau sisa penyaringan. Nah, ini adalah contoh penyaringan tadi, memisahkan campuran antara zat padat yang tidak larut dalam zat cair. Saya rasa kalian semua bisa untuk mempraktekkan ini sendiri di rumah. Mungkin kendalanya hanya tidak memiliki kertas saring. Bisa kalian ganti menggunakan kertas tisu yang tebal atau biasanya dijual seperti tisu kompor gitu ya. Bisa menggunakan itu. Saya ingin kalian mencoba di rumah, kemudian di video atau di foto, kemudian dikumpulkan ke Bu Guru via Japri. Nah,
anak-anak contoh residunya yang sudah tidak ada airnya. Nah, jadi ini adalah residu atau sisa penyaringan.